bersama saya, Pak SK. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kalian tetap semangat, selalu ceria, dan terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran keempat. Untuk itu siapkan buku dan alat tulis kalian. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, tahukah kamu pekerjaan kepala desa? Hal-hal baik apa yang bisa kita contoh dari mereka? Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita Pak Tulus. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, sampai bertukar kabar dan berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ijah seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri, melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang, ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu, ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi hari, sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari, ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ijah yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya, beranda di rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut, beliau menjumpai Nenek Ijah terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ijah sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu, kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi berkat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Berdasarkan cerita di atas, buatlah peta pikiran. Berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. Apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang bisa kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila? Kalian. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekarang perhatikan tayangan berikut ini. Sarung tenun Samarinda adalah salah satu kerajinan tangan khas di Samarinda. Sarung tersebut merupakan jenis kain tenun tradisional. Sarung ini dibuat dengan cara ditenun menggunakan ATBM atau alat tenun bukan mesin yang disebut dengan gedokan, sehingga proses pembuatannya masih tradisional atau manual. Alat tenun tradisional sarung Samarinda secara keseluruhan terbuat dari kayu tanpa ada yang bermesin. Semua peralatan tersebut dibuat secara sederhana dan seluruh proses menenun dikerjakan oleh tenaga manusia, dari memberi warna benang, memintal, menenun, sampai mencuci. Tidak ada yang dilakukan oleh mesin. Secara keseluruhan, peralatan tenun sarung Samarinda terbagi atas 4 bagian. 1. Unuseng atau alat pemintal. 2. Saureng atau alat penyusun corak. 3. Aparising atau alat tempat memasukkan benang. Dan yang keempat, pemalu atau alat tempat penggulung benang. Bahan yang digunakan untuk pembuatan sarung tenun Samarinda adalah 1. Benang sutra alam atau warm silk. 2. Benang sutra import yang disebut spoon silk. 3. Bahan pewarna yang bermacam-macam warna import. Anak-anak, tahukah kamu bahwa pekerjaan pamanku adalah seorang pembuat sarung tenun Samarinda? Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan sarung tenun tersebut? Sekarang perhatikan tayangan berikut ini. Jelaskan teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kain. Jelaskan proses pembuatan baju seperti gambar. Bagaimana kegiatan ekonomi pada proses pembuatan baju di atas? Ternyata untuk membuat kapas menjadi baju yang kita pakai, prosesnya sangat panjang. Bagaimana cara menghargai baju yang kita gunakan? Namun sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekarang bacalah dongeng berikut ini. Tupai dan kelinci pemalas. Di sebuah hutan tinggallah 2 sahabat. Mereka adalah seekor kelinci dan seekor tupai. Setiap hari mereka selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Pada suatu hari, tupai mengatakan kepada kelinci, "Musim hujan sebentar lagi akan datang. Mari kita buat sarang, supaya bila hujan turun, kita punya tempat untuk berteduh." Ya, betul juga kata kamu. Tapi izinkan aku istirahat dulu, jawab kelinci. Pada sore hari, hujan turun dengan lebatnya. Tupai dan kelinci berteduh di bawah pohon. Mereka basah dan kedinginan. "Jika kita punya sarang, tentu kita tidak akan basah begini," kata tupai. Ya, betul juga apa yang kamu katakan, jawab kelinci. Besok pagi kita akan buat sarang, kata kelinci lagi. Keesokan paginya cuaca sangat cerah. Tupai kembali mengajak kelinci untuk membangun sarang. "Lebih baik kita pergi cari kayu untuk membangun sarang," kata tupai. "Tapi bukan sekarang, jawab kelinci. kita masih ada banyak waktu lagi. Marilah kita pergi cari makanan, aku sungguh lapar." Mendengar jawaban kelinci, tupai menggeleng-geleng melihat sikap sahabatnya itu.
Pada sore itu hujan turun lagi. Tupai dan kelinci basah kuyup karena tidak ada tempat berteduh. Alangkah baiknya jika kita ada sarang, Kata Tupai. besok kita harus buat sarang. Saya tak ingin terus basah seperti ini sewaktu hujan. Kelinci yang pemalas itu tidak menghiraukan keluhan sahabatnya. Kita tunggu besok sajalah. Kata kelinci. Berdasarkan teks, jawablah pertanyaan berikut ini. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam dongeng di atas. Jelaskan tentang tokoh-tokoh tersebut. Apa yang disampaikan Tupai kepada kelinci? Bagaimana sifat kelinci? Tulislah pesan moral dari dongeng di atas. Berdasarkan dongeng Tupai dan Kelinci Pemalas, kamu menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap yang kurang baik. Tuliskan pada kolom di bawah ini. Apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di lingkungan sekolahmu? Tuliskan pada diagram berikut. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan badan, jaga kebersihan lingkungan sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Dadah!